Good morning, how are you? I hope that you are okay today. Today, we are going to study about how to write a letter of applications. Here are some tips on writing an application letter, and here I'm going to give you also the explanation about how to write it and also the example. First, writing a job application. Your application is the first contact you will have with an employer. Jadi, surat lamaranmu adalah yang pertama kamu berhubungan dengan seorang majikan. It is also your chance, ini juga kesempatanmu to make a good first impression as the employer will use it to help decide if you are suitable for the job and if they would like to give you an interview. Jadi itu juga sebuah kesempatan untuk membuat kesan bagus pertama ketika calon majikanmu akan menggunakannya untuk membantu memutuskan apakah kamu cocok untuk pekerjaan itu dan apakah mereka akan memberimu kesempatan untuk wawancara. Jadi, tujuan menulis sebuah surat lamaran kerja bukan untuk diterima. Yang pertama adalah kamu akan diberikan kesempatan untuk sebuah wawancara dan lolos pada tahap berikutnya. Pastikan membuat sebuah kesan bagus. It is most important to take time, penting sekali untuk meluangkan waktu and care with your application dan peduli dengan surat lamaranmu. Sepintar-pintarnya kalian, jika kalian membuatnya asal-asalan, ya maka calon majikan itu, calon bos, tidak akan tertarik dengan surat lamaranmu dan pasti akan ditolak. Make sure, pastikan that it looks professional, has a clean layout, layoutnya bersih, is spell checked, dan ejaannya bisa mudah dicek and is easy to read, mudah dibaca. Kalau kalian menulisnya dengan tangan, pastikan tulisannya bisa dibaca dengan jelas. Make sure you use paper that is size A4. Jadi ketika kalian ketik, pastikan menggunakan kertas dengan ukuran A4. The application letter. There are many ways you can write a letter for job. Ada banyak cara yang bisa kamu tulis untuk menulis sebuah surat untuk sebuah pekerjaan. However, your address, phone number, and the date must be on the letter. Pastikan ada nomor telepon, tanggal di surat itu. Always address the letter. Kata address ini artinya tujukan surat itu kepada orang named in the ad. Jadi kalau di iklannya ada nama orangnya, tulis namanya di situ. If there is no name, mention or write Sir, Madam, or phone the company and get the correct name. Dan telepon perusahaannya untuk mendapatkan nama yang pas. Tapi ini tidak harus juga ya. When you write the letter, put in the following information. Ketika kalian menulis sebuah surat, masukkan informasi-informasi berikut. Konten, isi. Refer to the job, berisi tentang pekerjaan and where and when you saw it advertised. Jadi kapan dan di mana kamu melihatnya diiklankan. Now, many of them are advertised on the internet through WhatsApp. You might say it. Put in any information about work you have done before. Masukkan informasi tentang pekerjaan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Mungkin karena kalian murid-murid SMK, pengalaman magang pun bisa dimasukkan di situ. Give your telephone number in the letter. Beri telepon atau setidaknya email sehingga kalian mudah dihubungi. Close your letter by saying how suitable you are for the job. Tutup surat itu dengan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang sesuai dengan pekerjaan itu. If your letter start with Sir or Madam, always end with yours faithfully. Jika suratmu tadi kamu awali dengan kata Sir atau Madam atau orang yang tidak kalian kenal, tidak disebutkan namanya di situ, always end with yours faithfully. If you start with a person's name and yours sincerely. Sign your name and have your name printed underneath. Tandai namamu dan yang dicetak di bawahnya. Jadi pastikan ada namamu di bawahnya. Things to remember, hal-hal yang perlu diingat. Before writing an application, research the job and find out as much as you can about the company. Cari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan itu. Jadi jangan sampai kalian salah
Karena asal tahu namanya aja, ternyata perusahaan yang kalian lamar tidak sesuai yang diharapkan. Make a draft plan first with what you want to put in your application. Buat draft plan, tulisan, oret-oretan dulu. Pertama, apa yang ingin kalian masukkan di dalam suratmu. Write it as many times as you want until you get it right. Cobalah berkali-kali, tulis sebanyak mungkin yang kamu ingin sampai kamu merasa bahwa itu sudah benar. If necessary, ask someone for help. Always check spelling and watch your grammar. Selalu cek ejaannya dan perhatikan tata bahasanya. Get someone to proofread it for mistakes before you send it. Coba minta seseorang untuk membacanya, mencari kesalahannya sebelum kamu mengirimkannya. Write neatly, tulis dengan rapi, but get it typed if you can. Jika bisa, ketik saja. Make sure you use clean A4 size paper. Always send copies of everything except the application letter. Selalu kirimkan copies of everything. Di sini maksudnya resume, ada semacam ijazah dan lain-lain, kecuali the application letter. Jangan kopian ya, untuk khusus application letternya jangan kopian. Tell the people who wrote you a reference you are being interviewed before you go. Ceritakan orang-orang yang menulismu sebuah referensi ketika kamu diinterview sebelum kamu pergi. Maksudnya apa? Mungkin kalian pernah kerja di suatu perusahaan dan di situ kalian mempunyai sebuah surat rekomendasi atau reference tentang pekerjaanmu di sana bahwa kalian tidak bermasalah. Keep a copy of your application. Simpan kopian dari application tadi. Make a number of copies your resume and send one of each time you apply for job. Juga kumpulkan beberapa kopian dari resume berisi KTP, ijazah, dan lain-lain itu yang nantinya akan kalian butuhkan tiap kali ingin melamar kerja. Keep your resume up to date. Pastikan resume tadi semuanya up to date, yang terbaru. Jadi pengalaman-pengalaman terbaru masukkan terus. And don't give up. Jangan berharap bahwa dengan sekali mengirim 1, 2, 3 kali mengirim surat lamaran kerja, kalian langsung mendapatkan pekerjaannya. So never give up. Jangan pernah menyerah ya. Here are the examples. Ini adalah contoh dari surat lamaran kerja. Application letter example A. Situ ada nama, your address, date, name of contact at company name A, B, C, Jalan Pahlawan dan Gresik. Dear Sir atau Madam. Masukkan namanya jika kamu tahu, jika tidak usah. Jadi kalau Dear Sir tadi bisa diganti dengan nama orang yang ada di situ. Dear Mr. bla bla bla. Position applying for. Posisi yang ingin kamu lamar apa toh? Nah, paragraf pertama biasanya berisi tentang di mana tujuan suratmu apa toh dan di mana kamu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja itu. Contoh, I am writing to express my interest in the position you have advertised for. Pada posisi yang sudah kamu iklankan untuk posisinya apa? Jenis pekerjaannya apa? And where advertised, dan di mana itu diiklankan? Misalnya in the Java Post on tanggalnya berapa? Misalnya 23 Agustus 2020. Paragraf 2 berisi tentang bisamu itu apa toh? Jadi kontenmu apa yang ingin kamu tawarkan pada perusahaan itu. Misal, my previous experience is in the bla bla bla. Kalau kamu pernah punya pekerjaan sebelumnya, has given me an excellent workplace skills, which would be an asset to, yang akan menjadi aset untuk nama perusahaan yang kamu tuju itu. Terus kamu sedikit nyombongkan diri di sini boleh. Saya jujur, bisa dipercaya, ramah, dan mudah akrab. As well as being a quick learner. Saya juga orang yang mudah belajar. I possess excellent communication skill. Saya memiliki keahlian komunikasi yang luar biasa dan saya well presented, pandai dalam berpresentasi. Nah, jadi intinya paragraf ini adalah apa saja yang kamu tawarkan perusahaan, apa atau kelebihanmu itu. Boleh sedikit menyombongkan diri tapi jangan berlebihan. Due to my previous experience in the, karena pengalaman saya sebelumnya di
Jika punya, saya yakin bahwa any employer would strongly benefit from employment, bahwa siapapun akan mendapatkan keuntungan dari dengan memperkerjakan saya. Ya, intinya bahwa sebuah perusahaan pasti memperkerjakan seorang karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari bekerja itu juga. Berikutnya, ya, jadi paragraf ini konten adalah apa yang bisa kamu jual tentang dirimu, kelebihanmu apa saja disebutkan di situ. Atau jika kalian masih fresh graduate, cukup pengalaman di sekolah, bisa pengalaman magang bisa dimasukkan di dalamnya, atau tentang dirimu. Mungkin ada yang merasa lancar bahasa Inggris, bisa disebutkan di situ. Ahli di bidang komputer, program apa saja boleh disebutkan di dalamnya. Please find enclosed a copy of my current resume. Nah, tolong dilihat lampiran dari kopian-kopian dari my current resume. Di sini lampirannya apa? Next lesson we will study about how making CV and what can you put there. I can be contacted. Saya bisa dihubungi on 0857 007 00910 to discuss this opportunity further. Saya bisa dihubungi di alamat ini. Pastikan nomor telepon yang kalian berikan itu aktif ya. Thank you for considering my application and I look forward to meeting with you soon. Terima kasih mempertimbangkan surat lamaran saya dan saya berharap untuk bertemu dengan Anda segera. Your faithfully. Untuk bagian penutup surat, gunakan your faithfully jika tidak kenal namanya. Atau gunakan your sincerely jika orang. Jadi kalau kalian menyebutkan dengan nama seseorang di sini your sincerely dan namanya dikenal, gunakan your sincerely ya. Tapi kalau namanya tidak dikenal, gunakan your faithfully. Misalnya dear sir. Jadi kalau di sini dear Mr. Smith, gunakan your sincerely. Now let's see another example. Example B. Di bagian atas beda dengan surat Indonesia. Biasanya atas ini kadang-kadang ditulis di sebelah kanan juga. Di sini tuliskan namamu dan alamatmu. Terus di bawah di sini tuliskan tanggalnya. Sedikit salah tulis di sini, harusnya September. Terus berikutnya alamat yang dituju siapa? Jika ada nama orangnya, berikan namanya. Jika tidak ada, tidak masalah. Mr. Smith, Head Manager of Jayabaya Hotel, Jalan Tunjungan Tetun, Surabaya. Dear Mr. Smith. Seperti tadi, paragraf 1 sama, isinya adalah tentang tujuan surat itu. I'm writing to express my interest in applying as an assistant manager that was advertised, yang diiklankan on Jatim Post on 21st September 2021. I've completed my undergraduate study of Business Administration at Telkom University in 2020. I've enclosed, setelah melampiran my curriculum vitae which shows considerable experience I possess for the position. Kadang-kadang ini boleh ditaruh di paling belakangnya, tapi ini membuatnya simple. I have over 3-year experience. Nah, paragraf kedua adalah apa saja yang bisa kamu sombongkan situ, apa saja kelebihanmu. Saya mempunyai 3 tahun pengalaman as an administrator at Oasis Hotel. Also, I have a solid background. Saya punya background di business management and development. In addition, lagi pula, I joined a certified accounting course. Saya juga ikut kursus accounting yang bersertifikasi for 3 months to improve my skill. I believe the experience and skills I have can bring benefit to your company. Saya yakin pengalaman dan keahlian yang saya punya bisa membawa keuntungan untuk perusahaan Anda. I thank you for your attention and consideration. Yours sincerely, Amanda Sari. Gunakan your sincerely tadi karena kita menggunakan your Mr. Smith. Okay, that's all the explanation today. Thank you.